Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bantaeng dari SD Negeri 35 Nanjing, akan melakukan aksi nyata modul 2.3, di mana saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Ismawati SPD guru kelas 4, yang akan menjadi objek pengamatan saya dalam kegiatan pra-observasi aksi nyata modul 2.3 ini. Baiklah, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya, Bu Isma? Alhamdulillah sehat, Bu Fitri. Bu Fitri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Isma. Jadi kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya agar nanti di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, dalam kegiatan pra-observasi ini membuat Bu Isma semakin siap dan semakin percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas. Setelah ini ya, baik Bu Isma, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Isma. Boleh? Boleh, Bu Fitri, silahkan. Ya baik, Bu Isma. Untuk pertanyaan pertama ini terkait tujuan pembelajaran nanti. Di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu Isma terapkan dalam kelas? Baik, Bu Fitri. Tujuan pembelajaran yang saya ingin terapkan adalah tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran yang kedepannya, yaitu murid dapat memahami konsep pembelajaran, konsep penjumlahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, dan murid dapat menyelesaikan soal-soal penjumlahan pecahan dengan penyebut sama secara mandiri. Jadi materinya ini, Bu Isma, adalah mata pelajaran matematika ya, tentang penjumlahan pecahannya. Dan kemudian untuk arah pengembangannya nanti yang ingin dikembangkan dari murid oleh Bu Isma seperti apa? Di sini saya lebih menekankan pada keterampilan murid saya, karena nanti murid akan mempraktikkan membelah buah seperti buah apel dalam bentuk pecahan sesuai mereka inginkan. Baik Bu Isma, jadi mereka nanti langsung praktek eksekusi mengenai pecahannya. Kemudian Bu Isma nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajaran Bu Isma gunakan nanti apa? Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran problem basis learning. Baik, jadi pembelajaran berbasis masalah ya Bu Isma. Tentunya nanti di dalam kegiatan Bu Isma pasti murid dapat mengatasi masalahnya sendiri dengan penjumlahan pecahan. Ya, Ibu Fitri. Baik, jadi strateginya untuk strategi pembelajaran nanti yang digunakan Bu Isma adalah strategi apa? Untuk strategi pembelajaran di sini, saya akan lebih menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi dan sudah terintegrasi dengan sekolah. Baik,
Nah, di sini saya akan mungkin lebih ke arah diferensiasi konten atau proses dan produk. Baik Bu Isma, untuk konten, proses, dan produknya ya Bu Isma, apa itu? Kalau untuk diferensiasi konten, di mana murid mendapatkan materi yang berbeda-beda. Mereka akan ada yang mencari di internet secara visual, ada yang mencari berupa gambar, pokoknya sesuai dengan minat mereka. Dan di mana kalau untuk diferensiasi proses, nanti saya akan memetakan murid berdasarkan visual, audio, dan kinestetiknya. Nah, di sini mereka akan saya berikan tugas yang berbeda. Sedangkan untuk diferensiasi produk, murid di sini akan mengerjakan LKPD, soal-soal penjumlahan pecahan yang berbeda. Jadi Bu Isma, pokoknya sesuai dengan gaya belajar mereka ya Bu Isma, betul itu. Jadi kalau mereka belajarnya visual, mungkin nanti diberi video tentang pecahan, begitu ya. Kemudian untuk penilaiannya bagaimana di dalam kelas Bu Isma? Baik Bu Fitri. Untuk penilaiannya, nanti saya akan menggunakan tes pengetahuan dan keterampilan. Yang pasti ini dari hasil tugas murid, dan di sini juga saya akan melaksanakan penilaian sikap murid. Jadi observasi ya Bu Isma ya, berarti observasinya sudah baik. Kemudian rencananya Bu Isma pelaksananya ini di hari apa? Insya Allah di hari Selasa. Baik Bu Isma, mungkin pertanyaan dari saya sudah cukup. Jadi saya hanya ingin tahu saja ada nanti kegiatan pembelajarannya Bu Isma, karena nanti saya akan memantau atau saya akan mengamati nanti Ibu Isma di dalam kelas saat proses pembelajaran untuk kegiatan observasinya. Bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Bu Isma rencanakan ya. Dan tujuan pembelajaran, kemudian strategi model dan lainnya, saya harapkan semuanya juga bisa teramati, bisa tercatat, dan ada begitu ya. Jadi agar pembelajaran juga bisa memaksimalkan untuk murid juga ya Bu Isma, serta nanti harapannya di hari Selasa depan kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan observasi di kelas. Dan setelah observasi nanti kita juga bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi lagi Bu Isma. Baik, terima kasih Bu Isma. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak doanya Ibu Fitri. Sama-sama Ibu Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, SPD dari SD Negeri 35 Lenyi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ismawati SPD, guru kelas 4, yang akan menjadi objek pengamatan saya dalam kegiatan observasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian,
sini kita akan memulai pelajaran. Tapi sebelumnya saya cek dulu. Hadir semua tidak? Ada yang tidak hadir kah? Ada nggak? Iya. Alhamdulillah. Kalau gitu siapkan dulu lah. Satu, dua, tiga. penjumlahan pecahan. Kita akan lanjut penjumlahan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita sebentar pertama yaitu murid
menyelesaikan soal-soal penjumlahan pecahan dengan penyebut secara mandiri. Nah, jadi kita harus tahu tadi gimana konsep penjumlahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu. Seperti ada yang tahu di rumahnya, misalnya yang mana itu pecahan lagi nak? Dan seperti apa? Hah? Ada unsur-unsur pecahan itu nak, seperti pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari himpunan yang merupakan perbandingan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu yang tidak utuh, mempunyai jumlah kurang atau lebih dari utuh, yang dilambangkan dengan A, B, atau B per A atau A. Penyebut maka A dan B merupakan pecahan. Jadi di mana pecahan biasa dan pecahan campuran itu adalah A per B itu adalah A namanya pembilan dan B adalah penyebut. Itulah yang disebut pecahan biasa. Terus di mana unsur-unsur pecahan campuran itu ada namanya A Bilang B penyebut dan ada apa lagi? Misalnya 1/2. Di dalam pecahan campuran itu ada bilangan apa? Apa perbedaannya dengan pecahan biasa dengan pecahan campuran lagi nak? Ada bilangan bulat dan ada yang tidak. yang dia bercampur. Ada bilangan bulat dengan pembilang ada penyebut. Misalnya 1/2. Jadi itu. Terus ada lagi di sini. Apa itu penjumlahan pecahan? Di mana penjumlahan pecahan ini adalah mencari jumlah 2 atau lebih pecahan dengan penyebut yang sama atau berbeda. Menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama itu mudah. Kita bisa menjumlahkan pembilangnya dan membiarkan penyebutnya tetap sama. Contohnya 1/2 ditambah 2/2 karena penyebutnya harus tetap sama. Jadi, yang itu. Terus baik, sekarang kita lanjut. Ada nyanyiannya lagu pecahan. Kita tahu lagu pecahan? Tahu. Sekarang kita akan menyanyi dulu sama-sama lagu pecahan. 1, 2, 3. Ayo belajar matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, bentuk pecahan atas pembilang bawah penyebut. Sama-samakan dulu.
atas mana pembilang dan mana penyebut. Sama tadi yang kita jelaskan bahwa A itu A per B itu di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Kita sama-samakan dulu penyebutnya baru ditambah. Oke, nanti sama juga disamakan semua dulu penyebutnya, baru kita bisa mengurangkan dan membagi. Kita harus mencari pecahan senilai. Gimana pecahan senilai itu sayang? Sama yang dimaksud tadi. Misalnya, kan pembilangnya itu harus sama-sama. Misalnya kalau 2 tetap 2. Itu tidak boleh membedakan tadi. Oke, sekarang karena sudah dibentuk kelompoknya, ada kelompok yang mana lagi? Kelompok 3. Nanti sebentar kita akan mempraktekkan, yaitu membelah buah sesuai dengan bilangan yang ditentukan. Kita akan mempraktekkan memotong buah menjadi beberapa bagian. Tapi sebentar yang akan mempraktekkan beberapa orang, yaitu dari kelompok 3. Kelompok apa namanya lagi? Bisa maju ke depan untuk mempraktekkan sesuai atau ambil buahnya, baris di sini, baris di sini, baris di sini nih. Iya, berdiri di situ, berdiri menghadap ke depan. Kita pegang buahnya, lalu kita belah buahnya sesuai dengan pecahan yang ditentukan. Nah, ini kita pegang bisa dari sini, pegang menghadap ke depan. Nah, ini ada yang kita praktekkan, yaitu nama pecahannya berapa itu? 2 per 4. Sekarang kita bisa potong buahnya menjadi 2 per 4, kasih ke depan. Potong. Potong dulu, baru bagaimana caranya, nak? Yang mana di atas? Dalam sini. Nah, coba kita hitung berapa itu, Daya? Nah, berapa kalau 2/4? Nah, 2/4. Yang mana di atas itu? Ada berapa buah di atasnya? Ada berapa buah di atas? Ada 2. Di bawah dipotong menjadi 4. Nah, inilah hasil kelompok 3, di mana ini bilangan 2/4. Dia belah buah apelnya, ada 1 buah, dia belah menjadi 2, terus dia membelah lagi menjadi 4 bagian. Oke, sudah. Plus buat kelompok. Jadi seperti itu, nak, cara menyelesaikan pecahan biasa. Nah, ada di sini apa di atas? Penjumlahan pecahan berpenyebut yang sama. Nah, di mana pecahan berpenyebut yang sama ini pada operasi penjumlahan, jika pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang sama. Maka langkah selanjutnya
akan menjumlahkan pembilang dari masing-masing pecahan tersebut seperti contoh bagian A, misalnya 2/5 ditambah 4/5 sama dengan 2/4/5. Sekarang siapa yang bisa naik? Dari mana dapat 3/6? Perhatian? Siap. Perhatian? Siap. Daya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa ditunjukkan dari mana dapat 3/6? Siapa yang bisa ditunjukkan? Daya. Dari mana dapat ini? 3/6. 1/6 ditambah 2/6. Siapa yang bisa? Iya, dari penjumlahan dari mana? Lagi. Bisa kita tunjukkan sayang? Bisa kita tunjukkan? Dari mana itu dapat 3/6? Kasih lihat telurnya. Dari sini, Ki. Dari mana? Yang ini bagian B, 3/6 dari mana? Dapat 3/6. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi penyebutnya Oke, plus buat Daya. Selanjutnya seperti itu cara menyelesaikan pecahan biasa. Sekarang kita lanjut ke contoh soal penjumlahan pecahan. Nah, di mana penjumlahan pecahan ini ada gambar apa kita lihat di atas? Terbagi beberapa bagian? 4. Jadi sama dengan yang tadi dilakukan oleh kelompok 3. Jadi cuma di atas ada satu gambar di situ menjadi dibagi beberapa bagian. Misalnya 3/4. 3/4. Kenapa 3/4? Karena di dalam bola itu ada menjadi 4 bagian, tapi karena hanya berapa diarsir? 3. Ada 3 yang diarsir, 1 yang tidak. Tapi karena mengapa dikatakan 3/4? karena ada yang diarsir 4 bagian. Ada 3 bagian yang diarsir. Ada 4 bagian. Jadi ada berapa bagian? 4. Itulah yang dimaksud 3/4. Sama ini nak, sama tadi ini yang dilakukan oleh Daya. 1 buah apel. Jadi ini ibu pegang ada berapa buah? 1. Ada 1 buah yang ibu pegang. Di sini ada di atas ini gambar 1/4. Tapi di dalam buah apel itu dibagi berapa bagian? 4. Ada 4 bagian. Tapi yang kita minta di sini pecahannya 1/4. Berarti kita bisa bagi ini buahnya, kita bagi 2. Kita bagi 2 saya ini. Ini sudah menjadi berapa bagian? 2. Tapi yang diminta di atas 1/4. Berarti ini 1 di atas. Yang bagian yang kedua kita jadikan berapa bagian? 4. Berapa bagian ini? Berapa bagian ini? 1, 2. Ini 3. Ini 4. Sudah 4 bagian. 1 buah dibagi 4 bagian. Berarti ini 1/4. Begitu cara pembaginya. Itu sudah menjadi pecahan 1/4. Di mana pecahan biasa ini sekarang kita mau jumlahkan. Sekarang di atas itu sudah disamakan. Yang mana lagi penyebutnya nak? Yang mana? 4. 4 itu adalah penyebut. Sedangkan 3 adalah pembilang. Sekarang pembilang ditambah pembilang. Yang mana pembilangnya? 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Inilah hasilnya. Terus penyebutnya tetap sama. Penyebutnya 4. Sekarang gambar yang kedua ada di situ 1/5.
pembagian. Nah, sekarang kita lanjut sayang. Ini contoh soal penjumlahan pecahan. Nah, lihat baik-baik di atas. Contoh soal penjumlahan pecahan. Di mana penjumlahan pecahan ini nak? Ada 6. Kita tidak cuma menambahkan saja, tapi ada juga bisa mengurangkan, bisa membagi, bisa mengalih. Nah, sekarang 3/5 tidak sama penyebutnya. Ini penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Tidak selamanya pecahan itu sama penyebutnya. Nah, ini 3/5 ditambah 4/6. Nah, sekarang kita mau selesaikan. Bagaimana caranya? 3/6 dikali berapa itu? Dari mana dapat itu? 3 kali 6. Di mana ambil? Lihat baik-baik di atas. Dari penyebut dengan pembilang. 3 dikali 6 ditambah 4 kali 5. 5 dibagi lagi. 5 dikali 6, 6 kali 5. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa naik tunjukkan dari mana dapat 18/30? Siapa yang bisa? 18/30. Ila, bisa? Bisa Gina jelaskan dari mana ini asalnya 18/30? Oke, kita jelaskan. Dari mana dapat 18/30 saya? Dari 3 kali 6 ke 5 kali 6. Nah, 18. Dari mana didapat hasil dari 18 saya? 3 kali 6. Yang mana yang 3 kali 6? Terus 30 dari mana asalnya saya? 5 kali 6. Yang mana 30 di situ? Berarti menjadi 18/30. Iya, plus buat apa? Dari mana dapat nilai 20/30? Siapa yang bisa naik jawab? Gila. Oke, sekarang Gila. Dari 4 kali 5 20. Hasilnya? Per 6 kali 5 dan hasilnya 20/30. Hasilnya 20/30 ya, plus buat Akila. Begitulah cara menyelesaikan pecahan biasa, menjumlahkan dan mengalihkan dari pembilang dan penyebut. Kata temannya, nilai dari 18 itu per 30 dari 3 kali 6. Terus 30 itu hasil dari 5 kali 6. Sekarang kita lanjut. Kita akan kerja dulu.
2/5. Oke. Aplaus buat kelompok 3. Lanjut ke kelompok 1. Visual. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salwa dari kelompok 1 visual. Akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pecahan biasa. Nomor 1, 8/10, 2, 6/10, 3, 9/10, 4, 1/10. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelompok 1 visual. Akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nomor 1, 5/4, nomor 2, 5/3, nomor 3, 5/2, nomor 4, 4/1, nomor 5, 5/1, nomor 6, 4/1. Oke, plus buat kelompok 1. Terima kasih atas semua yang telah dipresentasikan. Sekarang kita naikkan bukunya. Mari kita perhatikan di atas. Nah, ada pecahan senilai. Oke, ada pecahan senilai di atas. Kita naikkan buku. Latihannya. Besar gitu. Kita lihat Gina. Kita jawab sesuai gambar yang diminta di atas. Tadi ada berapa bagian gambar bola di atas? 6. Nah, kita jawab sesuai dengan gambar arsiran dan ada berapa bagian di dalamnya. Ini dulu ya. Kita bisa hitung di situ ada beberapa bagian. Lihat garisnya di situ nak. Supaya kita tahu berapa bagian di dalam bola itu. Baru kita tulis pecahannya, ada berapa nilainya di situ di dalam pecahannya.
Terus yang ini. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, sekarang kita masih lanjut, masih ada. Oke, kita menyelesaikan soal penjumlahan pecahan. Tadi kita mengerjakan soal dengan melalui gambar yang diarsir. Sekarang lanjut. Iya, langsung saja kita cari ini 1/7 ditambah 6/8. Tidak bisa Cil? Bu, dia ditambah. Ya itu 7 tambah 8. Penyebutnya tetap sama di. Iya, 1 ditambah ya, pakai sedikit. Saat kumpul, saya mau periksa pekerjaannya dulu. Bawa ke sini satu persatu pekerjaannya, bawa ke sini saya periksa. Yang merah. Semua yang ini. Bawa ke sini, saya periksa. Nah, satu-satu. Buktinya. Mana ada di bawah? Saya periksa. Mana lagi yang lain? Mana yang lain? Sudah selesai, Pak? Mana kelompok 2?
Siapa yang bisa naik menyimpulkan? Ila. Siapa yang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila dari kelompok 3 Estetik akan menunjukkan tentang pecahan biasa, yaitu di mana ada pembilang dan penyebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat kalian. Jadi kesimpulan di mana penjumlahan pecahan itu ada namanya pembilang dan ada penyebut. Jadi kita juga bisa samakan penyebutnya dulu. Nah, Dek. Jadi di mana penjumlahan pecahan itu pasti ada namanya pembilang dan penyebut. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pelajaran tentang pecahan desimal. Kita akan lanjut kembali tentang pecahan desimal. Mohon anak-anakku belajar di rumah. Adik, belajar dengan baik, terutama itu masalah perkaliannya ditingkatkan. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang atau tidak? Anak-anakku menggambarkan sebentar, menuliskan di kertas ini bagaimana perasaan kalian, senang atau tidak. Kita bisa naik sebentar. Kita tulis di sini di kertas ini. Iya, kasih temannya. Iya. Kita jelaskan di situ apa yang kita senangi. Apakah kalian senang sama ibu gurunya, ataukah senang dengan pelajaran tentang pecahan, ataukah yang kirimnya di garis salemnya. Apakah kita senang belajar tentang pecahan? Iya. Yang di lemnya menulis di ini lemnya, berarti di depannya kita menulis. Apakah kita senang atau bagaimana? Apa yang kita senangi selama pembelajaran pada berlangsung? Ya. Bagaimana perasaan kamu? Iya, kita bisa tulis bagaimana perasaan kalian. Apakah kalian senang saat belajar tentang penjumlahan pecahan? Siapa yang selesai bisa naik di situ, tempel. Ada di atas tuh gambarnya, ada gambar senang, lelah, sedih. Apakah kita lelah di saat kita belajar tadi ataukah sedih? Apa yang kita sedihkan? Kalau kita sedih, kita jelaskan di situ apa yang kita sedihkan. Kalau kita sedih, pelan-pelan kita nanti. Siapa lagi? Anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan bacakan tentang apa yang kalian tulis di sini. Ini atas nama Iqbal. Aku sangat senang belajar matematika karena guru saya sangat baik. Wih, luar biasa. Sekarang namanya Akila. Hari ini saya sangat senang karena belajar pecahan biasa. Terima kasih Ibu Isma sudah mengajar saya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga. Sekarang ada namanya Abkar. Senang belajar matematika dan belajar
tentang penjelasan pecahan biasa. Ada juga di sini, saya sangat senang, guruku sangat baik. Alhamdulillah. Nah, terus ada lagi di sini, siapa ini? Saya senang karena saya mendapatkan ilmu dan guruku sangat baik. Saya kira itu saja nak. Atas semuanya. Hanya jadi Pak. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini pelajaran sudah selesai, kita waktu istirahat sudah tiba dan kita akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku sudah bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 35 Lanying, di mana hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kegiatan hari ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya adalah Ibu Ismawati, guru kelas 4 SD Negeri 35 Lanying. Baiklah, pada kegiatan pasca observasi hari ini saya akan mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu Fitri. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya Bu Isma kalau kabarnya baik. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi untuk modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini pertemuan kita Bu Isma, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Isma. Apakah Bu Isma ini tujuannya untuk supaya Bu Isma tahu bagaimana sejauh mana Bu Isma itu melaksanakan observasi kelasnya yang sedang berlangsung. Begitu Bu Isma. Jadi pertanyaan pertama ya Bu Isma, yang saya ingin tanyakan tentang perasaan Bu Isma setelah melakukan observasi kelas terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sedang berlangsung. Ini tujuannya Bu Isma untuk mengevaluasi Bu Isma sejauh mana itu Bu Isma melakukan proses pembelajaran tersebut. Alhamdulillah berjalan dengan baik Ibu Fitri. Alhamdulillah kalau berjalan dengan baik ya Bu Isma. Saya sudah sangat senang dengar. Ya, proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan modul ajar, berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi dan emosional atau biasa disingkat dengan ASE yang telah disusun. Kemudian siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif selama proses belajar mengajar. Oh iya Bu Isma, jadi tadi Bu Isma telah melakukan observasi kelasnya dengan pembelajaran berdiferensiasi atau sudah terkaitkan dengan kompetensi sosial emosional atau KSE. Itu sudah baik Bu Isma. Jadi itu yang sudah Bu dilaksanakan di kelas ya Bu Isma ya. Berarti masih adakah Bu Isma yang mau diperbaiki atau dibenahi dalam pembelajaran tersebut? Ya, Ibu Fitri, masih ada yang saya benahi. Yang pertama yaitu mencari tahu apa yang dikerjakan murid, kemudian selanjutnya meningkatkan motivasi sesuai dengan minatnya dalam pembelajaran. Kemudian siswa
percaya, siswa lebih percaya saat presentasi di depan kelas, kemudian berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran. Itu sudah bagus ya Bisma. Anak-anak sudah percaya diri tampil di depan, memperlihatkan pembelajarannya di kelas. Kemudian Bisma juga sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Jadi yang ini Ibu Isma tingkatkan pembelajaran selanjutnya yang dari segi mananya Bu Isma? Itu manfaat supervisi seni itu dapat membantu guru mengadakan secara kritis dan ada perbedaan pertanyaan belajar mengajar. Kemudian dapat diberikan Oh iya, jadi Ibu Isma tentunya yang ingin ditingkatkan Ibu Isma itu kualitas pembelajaran di kelas ya Bu Isma. Jadi tadi itu diantaranya berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa. Jadi Bu Isma ingin tampil itu siswa di depan lebih berani ya, khususnya kemudian Bu Isma tentunya baik Bu Isma bisa diceritakan manfaat pelaksanaan kita supervisi hari ini. Manfaatnya yaitu guru dapat mengadakan evaluasi secara kritis terhadap aktivitasnya. Oh iya begitu Bu Isma ya. Pertanyaan terakhir ini Bu Isma, apakah Bu Isma sampaikan untuk pelaksanaan supervisi lebih baik ke depan? Yang ingin saya sampaikan agar supervisi ke depannya adalah agar meningkat kinerja baik dan segi kelengkapan media, pembelajaran maupun keaktifan percaya diri agar lebih ditingkatkan. Oh iya Bu Isma, sekali lagi ya Bu Isma, harapan Bu Isma ke depan untuk diinginkan dalam kegiatan proses pembelajaran tentunya baik Bu Isma. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Isma dapat terwujud. Insya Allah, sama-sama Ibu Putri. Baiklah Bu Isma, terima kasih banyak. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Isma yang telah memberikan kesempatannya pada kegiatan kita. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Isma.